Glory, Glory Man United. Apa kabarnya United Lover? 2 minggu ini United akan menghadapi akhir musim yang cukup sibuk. Ada sisa 2 pertandingan di Liga Inggris dan 1 pertandingan final Liga Eropa yang harus dihadapi oleh pasukan Ole Gunnar Solskjaer. Dari ketiga laga yang berjalan dan akan berlangsung dalam beberapa hari saja ini, Ole perlu memikirkan untuk merotasi pasukannya karena dengan jadwal padat terbukti Harry Maguire cedera dan tidak tertutup kemungkinan banyak pemain yang juga tumbang sebelum final Liga Eropa. Bagaimana cara Ole untuk mengatur rotasi para pemainnya menjelang pertandingan menghadapi Fulham besok malam? Kita simak dulu bersama-sama berikut ini. Manchester United akan menjalani laga terakhir di kandang musim 2020-2021 menghadapi tamunya Fulham dari London, yang akan menjadi partai formalitas saja karena United sudah aman di spot Liga Champions, sementara Fulham sudah pasti terdegradasi. Satu kebanggaan bagi United adalah fans atau penggemar United diperbolehkan untuk menyaksikan secara langsung di stadion untuk laga kandang terakhir di musim ini, sehingga United tentunya tidak ingin kalah atau draw, tapi ingin memenangkan pertandingan. Walaupun demikian, kebijakan rotasi Ole nampaknya akan membuat United bermain dengan beberapa pemain pelapis, dengan Bruno Fernandes disimpan dan Donny van de Beek dimainkan. United akan turun nampaknya dengan formasi 4-3-3, di mana ketidakadaan Harry Maguire akan ditambal oleh Axel Tuanzebe berduet dengan Victor Lindelof dan diapit oleh Brandon William di kanan serta Luke Shaw di sebelah kiri, dengan kemungkinan Alex Telles akan turun menggantikan di babak yang kedua. Sementara di tengah, Scott McTominay akan menjadi gelandang bertahan diapit oleh Donny van de Beek dan Juan Mata. Sementara di depan, Edinson Cavani akan menjadi striker didampingi oleh Mason Greenwood dan Paul Pogba. Sepertinya formasi ini pun masih terlalu kuat buat Fulham dan United bisa menang dengan minimal selisih golnya 2-0. Saksikan pertandingan antara United menghadapi Fulham di Mola TV atau TV berbayar lainnya. Sementara itu, kabar yang paling ditunggu-tunggu para fans United seluruh dunia tentunya adalah tentang bagaimana para pemain baru yang sedang diincar oleh Manchester United. Minggu ini beredar kabar bahwa United bisa mengajukan tawaran pertama untuk bintang Tottenham Hotspur yaitu Harry Kane. Menurut sejumlah laporan bahwa ternyata Setan Merah tidak pernah memadamkan minat terhadap pemain Inggris internasional ini setelah mengikat Edinson Cavani dengan kontrak baru. Beberapa media mengabarkan kabar yang sebaliknya bahwa United tidak lagi akan menambah striker baru setelah mengikat Cavani selama 12 bulan. Namun ternyata banyak media yang juga mengabarkan bahwa kontrak baru Cavani selama 1 tahun itu bukan akhir dari pencarian United akan striker baru. Dikatakan bahwa United masih membutuhkan striker jangka panjang dalam diri Harry Kane karena Cavani sangat rentan cedera dan tidak bisa dimainkan sepanjang musim depan. Sementara itu, Jesse Lingard bisa saja dipergunakan oleh United untuk menjadi alat tukar tambah bagi minat mereka mendatangkan Harry Kane. Jika Spurs menerima hal tersebut, maka Harry Kane akan menjadi striker termahal di sepanjang sejarah Manchester United. Jika Paul Pogba digigait dari Juventus dengan bandrol 89 juta pound sterling tahun 2016, maka Harry Kane bisa saja berharga di atas 90 juta pound sterling, di mana pemilik dari Hotspur Daniel Levy
sudah mengatakan bahwa Harry Kane tidak akan kurang dari 120 juta pounds dibanderol oleh sang pemilik Spurs. Sementara itu, ketertarikan United kepada Harry Kane tentunya didasarkan pada rekor Harry Kane yang selalu mencetak di atas 2 digit gol sepanjang karirnya di Liga Inggris. Pemilik atau peraih sepatu emas selama 2 musim berturut-turut di Liga Inggris ini menjadi jaminan gol bagi United jika jadi striker atau ujung tombak andalan Manchester United. Lalu bagaimana dengan nasib Cavani? Tentunya Cavani akan menjadi backup dari Harry Kane, dengan United hanya mempunyai Cavani dan Mason Greenwood sebagai striker murni. Kita tunggu saja bagaimana akhir dari negosiasi antara United dengan Tottenham Hotspur. Mantan pelatih Manchester United dan asisten dari Alex Ferguson, Rini Moulenstein, mengatakan bahwa United seharusnya segera melepas Pogba setelah United membandrol Pogba sebesar 55 juta pound sterling. Tentunya turun jauh dari harga pembeliannya sebesar 89 juta pound sterling tahun 2016. Dengan Paul Pogba semakin mendekati ujung karirnya, maka dipastikan United tidak akan mengalami kerugian dengan melelang Pogba. Selain karena gajinya yang tinggi dan harganya yang mahal, hanya beberapa klub saja yang bisa mengakomodir atau membeli Pogba dari Manchester United. 2 diantaranya adalah Real Madrid dan mantan klubnya Juventus. Tetapi dengan diturunkannya harga Pogba, tentunya ada klub-klub lainnya seperti PSG yang bisa juga menggait Paul Pogba. United nampaknya sudah mantap untuk menjual Paul Pogba dengan tidak adanya prestasi yang cukup menonjol dari sang pemain. Lebih banyak sensasi dan kehidupan di luar lapangan yang membuat permainannya beberapa kali dalam satu musim kemarin atau satu musim ini tidak cukup bagus untuk mengangkat performa United. Pogba baru bangkit setelah separuh musim lebih dan bisa mulai nyetel dengan Bruno Fernandes. Namun yang menjadi masalah bagi Ole adalah Pogba memaksa untuk terus dimainkan, dan itu tentunya tidak bisa cukup efektif dalam pola yang sedang dibangun oleh Solskjaer. Sementara itu, posisi Pogba di sayap kiri yang membuat dia begitu eksplosif adalah milik Marcus Rashford yang sangat bersinar di posisi tersebut. Adalah dilema bagi Ole jika terus memasang Pogba di posisi tersebut dan meminggirkan Rashford. Sementara itu, jalan keluar terbaik menurut Moulenstein adalah melego Pogba sementara dia masih berharga 55 juta pounds daripada membiarkannya pergi di akhir musim depan dengan gratis. Untuk itu, Moulenstein berharap United bisa segera melepas Pogba dan menggunakan uangnya untuk membeli Jack Grealish yang tentunya lebih muda, lebih energik, dan lebih kreatif dibanding Paul Pogba. Selain Harry Kane, United ternyata mempunyai 3 pemain atau 3 target transfer utama musim depan. Harry Kane untuk ujung tombak, lalu di sayap kanan ada Jadon Sancho, dan di posisi bek tengah adalah Rafael Varane dari Real Madrid. Para fans tentunya ingin juga United merekrut posisi yang sangat menjadi titik lemah United, yaitu gelandang bertahan, di mana Nemanja Matic sudah mulai tua dan Scott McTominay atau Fred tidak bisa menutupi bagian dari skema permainan Ole tersebut dengan cukup baik. Terbukti kekalahan beruntun dari Leicester dan Liverpool membuka celah bahwa United sangat lemah dalam diri duet Fred dan Scott McTominay. Dengan diincarnya Declan Rice tentunya menimbulkan harapan bagi pendukung United, namun nampaknya harapan itu menjadi sirna setelah di balik layar John Murtough dan kawan-kawan dari tim perekrutan United ternyata menargetkan atau sedang bekerja untuk merealisasikan
kepindahan dari Harry Kane, Jadon Sancho, dan tentunya Rafael Varane. Tapi bola itu benar dan bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tentunya di mana ketiga pemain itu gagal bergabung dengan United sehingga United harus membidik pemain lainnya. Jika Harry Kane tidak bisa bergabung, mungkin United masih bisa mengandalkan Edinson Cavani dan Mason Greenwood. Sementara jika Jadon Sancho tidak jadi bergabung, juga United masih punya Daniel James, Mason Greenwood, Juan Mata yang bersaing di posisi sayap kanan, dengan Marcus Rashford pun bisa bermain di sayap tersebut. Sementara untuk gelandang tengah tentunya tidak ada lagi pemain yang bisa diandalkan, dan United mau tidak mau harus berusaha membeli gelandang tengah dengan rumornya pemain dari Getafe yaitu Arambiri dibidik sebagai calon pengganti Nemanja Matic. Dan di lini belakang tentunya untuk partner Harry Kane ada 3 nama yang selalu dikait-kaitkan, yaitu Pau Torres dari Villarreal, lalu Rafael Varane dari Real Madrid, dan Jules Koundé dari Sevilla. Dari ketiga nama tersebut tampaknya yang paling besar kemungkinan bergabung justru adalah Pau Torres, di mana Real Madrid sudah pasti akan mempertahankan Varane di harga yang cukup tinggi, dengan United terus menawar di bawah keinginan Real Madrid. Bagaimana akhirnya? Kita tunggu saja dalam beberapa minggu ke depan.